Bayangin, kamu lagi makan bakso, tapi kuahnya ternyata dicelupin celana dalam. Dan ternyata celana dalam itu bekas mayat perempuan. Ih, dan tiap malam kamu mimpi dijilati sesuatu dari dalam perut kamu. Ih. Di sebuah gang kecil di pinggiran kota Jawa Tengah, ada tukang bakso keliling yang gerobaknya selalu dikerubungi pembeli. Padahal rasa baksonya biasa saja. Namanya adalah Pak Budi. Setiap sore, suara khas gerobaknya terdengar. Bakso, bakso. Entah kenapa, setiap kali dia lewat, bau sedap kuahnya menggoda siapapun yang mencium. Apalagi saat hujan turun. Aroma itu seperti memanggil dari lubuk perut yang paling lapar. Tapi sejak beberapa waktu lalu mulai terdengar bisik-bisik aneh di kampung. Kamu tahu nggak, bakso Pak Budi itu katanya ada penglaris. Katanya kuahnya dikasih celana dalam wanita biar laris. Awalnya orang mengira itu cuma gosip murahan. Tapi makin lama makin banyak kejadian aneh setelah orang makan bakso Pak Budi. Ada yang muntah darah malam-malam, ada yang bermimpi dijilati lidah panjang, ada juga yang mendadak kesurupan di tengah jalan. Tapi semuanya punya satu kesamaan, yaitu mereka makan bakso Pak Budi malam sebelumnya. Tak ada yang berani membuktikan, sampai suatu malam ada yang memvideokan sesuatu dari balik gerobak Pak Budi yang membuat warga kampung tak bisa tidur selama berhari-hari. Pak Budi adalah lelaki sederhana, usia sekitar 45 tahun. Kurus, wajahnya penuh keriput karena matahari. Ia sudah berdagang bakso sejak usia 20 tahunan. Keliling kampung dari sore sampai malam. Tapi akhir-akhir ini dagangannya makin sepi. Sekarang semua orang jualan online, bud, kata temannya sesama pedagang Pak Tarman. Kalau kamu masih keliling terus, ya susah. Orang udah nggak mau keluar rumah. Pak Budi pun mengangguk lesu. Sehari jualan, paling cuman laku 7 sampai 10 mangkok. Itu pun pembeli yang itu-itu aja. Padahal masih harus menghidupi istrinya, Bu Rini, dan anak sematawayangnya yang masih SD. Uang sekolah, listrik, beras, gas, semua butuh uang. Suatu malam, saat pulang membawa gerobak dengan sisa bakso tak laku, Pak Budi duduk termenung di teras rumahnya. Tangannya gemetar saat menghitung recehan. Tuhan, saya cuma mau jualan lancar. Apa saya salah, Tuhan? Lalu tiba-tiba datang Pak Tarman menuntun motornya. Bud, kamu mau nggak aku kenalin kamu sama orang yang bisa bantu larisin daganganmu? Larisin? Gimana maksudnya? Shh, jangan keras-keras. Gini, aku ada kenalan dukun kampung tapi manjur. Banyak yang dibantuin, yang jual pecel lele laris, yang jual kope rame terus. Tapi ya syaratnya agak aneh. Pak Budi pun lama terdiam. Wajahnya terlihat berat. Lalu bertanya, apa syaratnya? Pak Tarman hanya senyum miring. Bukan kamu yang harus kasih syarat, tapi dia. Dukun itu yang pilih apa yang harus kamu lakuin. Pak Budi tidak langsung jawab. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Ia bayangkan anaknya yang butuh seragam baru, istrinya yang sudah mulai menjual perhiasan kawin, dan dirinya yang makin merasa gagal sebagai kepala keluarga. Keesokan malamnya, Pak Budi ikut Pak Tarman ke sebuah kampung kecil, menyusuri jalan setapak menuju rumah seorang dukun. Malam itu gelap gulita, lampu jalan mati. Pak Budi mengikuti Pak Tarman menyusuri gang sempit ke arah sebuah rumah tua di ujung kampung. Rumah itu tampak reot. Temboknya penuh dengan lumut.
dan bau dupa menyengat sejak mereka menginjakan kaki di pekarangan. Di teras, duduk seorang lelaki tua dengan sorban hitam dan mata yang tajam. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya menyala seperti arang membara. "Masuk," katanya datar tanpa menoleh. Pak Budi dan Pak Tarman duduk bersila di lantai ruang tamu yang minim cahaya. Hanya diterangi satu lampu minyak, dan dukun itu tak banyak bicara. Ia hanya membuka kotak kayu kecil dan mengeluarkan satu buntalan kain putih yang dibungkus kencang dengan tali merah. "Ini untuk daganganmu," katanya sambil meletakkan buntalan itu ke tangan Pak Budi. "Jangan dibuka, masukkan ke dalam kuah setiap kali kamu mulai dagang. Jangan dibuang, jangan dijauhkan, dan ingat, jangan pernah coba melihat isinya." Pak Budi melongo. Ia merasa benda itu lembut dan agak basah. Ada bau aneh, seperti bau amis dicampuri bau sabun wanita. "Ini apa, Pak?" bisiknya. Dukun itu menatapnya tajam. "Celana dalam wanita, bekas orang mati." Pak Budi ingin muntah, tapi ia tidak punya pilihan. Ia hanya terdiam dan hanya mengangguk saja. Di dalam hatinya berperang antara jijik, takut, dan lapar. "Kalau kau lari dari perjanjian ini," lanjut sang dukun, "jualanmu akan sepi. Tapi kali ini yang hilang bukan hanya daganganmu, tapi juga nyawamu." Malam itu Pak Budi pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Istrinya menyambut dengan wajah lesu. "Dagangan sepi lagi?" tanyanya. Pak Budi hanya mengangguk. Ia langsung masuk ke dapur, membuka panci kuah yang sudah dibersihkan, dan meneteskan air panas. Lalu perlahan-lahan ia ambil buntalan kain putih dan menenggelamkannya ke dalam kuah. Pada saat itu juga aroma kuah mulai berubah. Ada wangi kaldu, tapi juga ada sesuatu yang lain. Bau menyengat yang justru membuat perut lapar. Keesokan harinya, Pak Budi mulai keliling lebih awal dari biasanya. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Baru 5 menit dorong gerobak, sudah 3 orang menyetop. "Pak Budi, saya mau 2 mangkok ya." Saya juga, bungkus 1." Anak-anak yang biasanya cuek, kini berlarian mendekat sambil membawa mangkuk dari rumah. Dalam waktu 1 jam, kuahnya hampir habis. Dan wajah Pak Budi mulai berubah. Antara kaget, senang, bingung, takut, semuanya menjadi satu. Saat kembali ke rumah, tangannya gemetar memegang uang. Uang yang begitu banyak, lebih banyak dari biasanya. Tapi saat ia masuk dapur dan melihat kuah tersisa, buntalan itu masih mengapung. Warnanya makin keruh. Hari demi hari, jualannya semakin laris. Setiap sore, gerobak Pak Budi sudah diserbu warga sebelum ia sempat berhenti. Tapi bersamaan dengan itu, mulai muncul cerita-cerita aneh dari warga kampung. Seorang bocah perempuan mendadak kerasukan dan berteriak-teriak. Celananya di kuah itu, di kuah itu. Seorang ibu muda menggigil dan mengigau setelah makan bakso. Katanya, "Ada yang menjilatku dari dalam perut." Dan seorang remaja laki-laki muntah darah dan berkata, "Ada sesuatu yang hidup dalam kuah itu." Tapi karena tidak ada bukti nyata, semua dianggap kebetulan saja. Lagi pula, siapa yang bisa menolak aroma kuah dari Pak Budi? Di rumah, istrinya mulai curiga. Bu Rini sering mencium bau aneh dari panci bakso, seperti bau keringat, amis, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, Bu Rini memberanikan diri membuka panci kuah di dapur saat Pak Budi sedang tertidur. Tapi ia tidak menemukan apa-apa. Ternyata buntalan itu sudah disembunyikan Pak Budi ke bagian dasar gerobak. Tapi sejak saat itu, Bu Rini sering mimpi buruk.
Ia bermimpi ada perempuan telanjang dengan tubuh busuk mendekat dari dapur. Lalu ia menyelam ke dalam panci bakso dan tertawa sambil memeluk buntalan kain putih yang sedang mengambang. Bu Rini, istri Pak Budi, makin hari makin resah. Ia bukan perempuan bodoh. Ia tahu perubahan drastis suaminya bukan karena rezeki nomplok. Gerobak tua yang dulunya sepi, kini dikerubungi pembeli seperti magnet. Tapi bersamaan dengan itu, Pak Budi pun berubah. Ia sering termenung lama di dapur. Malam-malam bicara sendiri, tangannya gemetar tiap memegang kuah panci. Bahkan, sesekali ia menangis diam-diam di dalam kamar mandi. Puncaknya terjadi saat Bu Rini mencium aroma busuk di dalam dapur. Seperti bau bangkai bercampur anyir darah haid. Ia telusuri bau itu sampai ke bagian bawah gerobak. Dan di sana ia menemukan semacam kotak kayu kecil terkunci rapat. Tapi dari celah kecil itu, Bu Rini melihat potongan kain warna putih dengan noda kecoklatan di tepinya. Celana dalam. Bu Rini hampir muntah. Ia langsung konfirmasi suaminya pada malam itu juga. Apa itu? Apa maksudmu naruh celana dalam di dalam bakso? Pak Budi hanya terdiam. Bibirnya gemetar, air mata pun menetes. Aku melakukan ini hanya untuk kita, teriaknya. Kalau aku berhenti, kita bisa mati miskin. Bu Rini menggeleng ketakutan. Ia tahu bahwa suaminya telah melewati batas. Ini bukan sekedar penglaris, ini adalah pengorbanan. Dan sejak malam itu, Bu Rini mulai bermimpi setiap malam seorang perempuan telanjang berlumuran darah duduk di atas gerobak bakso, tertawa sambil menggigit potongan celana dalamnya sendiri. Warga kampung mulai curiga. Terlalu banyak kejadian aneh setiap habis makan bakso Pak Budi. Anak-anak jadi pemurung. Ada yang mengigau, bahkan menggigit lidahnya sendiri dalam tidur. Seorang remaja bernama Fajar penasaran. Ia dan temannya mengintai dari kejauhan dengan kamera HP. Mereka ingin tahu kenapa setiap malam Pak Budi selalu keluar ke dapur lagi. Padahal jualannya sudah selesai. 3 malam pertama hasilnya kosong. Tapi di malam keempat, kameranya merekam sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Rekaman dimulai pada pukul 1:30 malam. Gerobak bakso ada di halaman dan ditutup terpal. Tapi tiba-tiba penutup itu terbuka sendiri. Lalu keluar asap hitam tipis dari dalam panci kuah. Dan dari dalam asap itu muncullah sesosok perempuan. Perempuan setengah telanjang, kulitnya robek-robek, mulutnya besar menjulur, lidahnya menjilat pinggir panci. Matanya putih semua. Ia memeluk buntalan kain putih itu, lalu menyelam ke dalam kuah. Suara yang terekam hanya tawa cekikikan seperti tahanan di air. Besoknya, video itu tersebar di grup WhatsApp kampung. Masyarakat mengamuk, warga mendatangi rumah Pak Budi dengan obor dan kayu. Teriakan terdengar sampai ujung jalan. Baksonya pengotor setan, penglaris celana dalam. Pak Budi keluar menunduk, membawa buntalan itu di tangan. Tolong, aku juga korban. Tapi warga tak peduli. Mereka menyeretnya keluar, gerobaknya disiram bensin, lalu dibakar. Pak Budi hanya duduk di tanah menangis keras. Tapi saat api membakar panci kuah, ternyata suara jeritan dari dalam kuah adalah jeritan wanita. Dan semua warga mendadak sunyi. Bau amis menyebar, banyak yang muntah di tempat, bahkan beberapa warga pingsan. Setelah kejadian itu, Pak Budi diusir dari kampung. Tidak ada yang mau menerima kehadirannya. Bahkan istrinya memilih pergi bersama anak mereka ke kota lain. Tapi sebelum pergi, Pur ini berkata pada tetangganya, "Dia tidak lagi suami saya. Dia sudah menjadi milik sesuatu yang lain."
Pak Budi berjalan seorang diri malam itu, membawa gerobak hangusnya. Konon, ada yang melihatnya beberapa minggu kemudian, berdagang di kota lain. Tapi kali ini, ia tak bawa gerobak, hanya satu panci besar dan kursi kecil, dan semua pembelinya adalah perempuan. Setahun kemudian, seorang mahasiswa baru di Yogyakarta bercerita pada temannya, kalian pernah nyobain bakso yang mangkal di pojok stasiun Lempuyang nggak? Rasanya enak banget, tapi kuahnya kayak ada yang bau aneh, kayak celana dalam perempuan. Mereka tertawa, tapi malam itu salah satu dari mereka bermimpi. Seorang lelaki tua datang bawa panci besar dari dalam kuah. Muncul seorang perempuan telanjang membelut buntalan putih. Ia mendekat dan berbisik, "Kamu suka rasa ini, karena itu adalah rasaku."